Recording progress. Baik, selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 3. Sebelum mempresentasikannya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asep Nurdin dengan NIM akhir 028 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Ketut Caturwibawa dengan NIM akhir 011. Baik, di sini akan saya langsung di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 1, 3, dan nomor 5. Baik, untuk nomor 1, eh, pertanyaan intinya itu adalah mengapa untuk mengecek W itu adalah sub ruang vektor dari pi, kita cukup di sini mengecek aksioma klosur aja. Nah, jadi sebuah himpunan tak kosong W itu adalah subruang dari ruang vektor pi, yang dimana jika W itu sendiri adalah ruang vektor di bawah operasi yang sama seperti di pi, atau penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Nah, dari 10 aksioma yang ada di ruang vektor, 8 aksioma itu seperti komutatif, asosiatif, dan distributif, itu secara otomatis akan terpenuhi di W. Oleh karena itu, W itu adalah subset dari P itu sendiri. Nah, di sini kita itu hanya perlu memastikan dua klosur atau mengecek dua klosur aksioma. Yang pertama adalah aksioma klosur tertutup terhadap penjumlahan. Yang dimana jika U dan P-nya itu ada di W, maka secara otomatis U plus P itu harus tetap berada di W. Dan yang kedua untuk aksioma tertutup terhadap perkalian skalar, nah jika U ada di W, maka K adalah skalar. Maka KU itu harus tetap berada di W. Di sini juga ada untuk penjelasan mengapa aksioma lain tidak perlu diperiksa. Ada 3. Yang pertama ada sifat-sifat komutatif, distributif, dan asosiatif. Ini dari 8 aksioma-aksioma yang ada. Di sini ini diwariskan atau dipenuhi secara otomatis di W, karena W adalah subset dari P, seperti yang tadi saya jelaskan. Maka sifat-sifat ini, vektor yang di W juga juga memenuhinya. Yang kedua adalah jika vektornya nol, dan yang ketiga adalah inverse aditif. Yang selanjutnya yang nomor 3, bidang yang melalui titik asal ya. Jadi pertanyaannya itu mengapa sebuah bidang yang melalui titik asal di R3 itu akan memiliki persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Nah, apakah bidang tersebut merupakan subruang dari R3? Jawabannya adalah ya. Bidang yang melalui titik asal AX plus BY sama dengan CZ sama dengan 0 itu adalah merupakan subruang dari R3. Di sini ada pembuktiannya, itu misalkan W itu adalah XYZ terhadap elemen R3, AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Di sini untuk memberikannya, kita perlu memisalkan W-nya itu. Misalkan W-nya itu adalah X, Y, Z terhadap elemen R3, AX plus BY plus CZ sama dengan 0, kita akan mengecek. Di sini ada dua pengecekan. Yang pertama cek klosur terhadap penjumlahan, dan yang kedua adalah mengecek klosur terhadap perkalian skalar. Yang pertama, kita akan mengecek terhadap cek klosur terhadap penjumlahan. Pertama-tama kita akan ambil U. U itu sama dengan X, Y, Z, dan terhadap elemen W, dan Pi-nya itu adalah X2, maaf, U itu adalah X1, Y1, dan Z1 ya. Dan untuk Pi-nya itu adalah X2, Y2, dan Z2 di W terhadap W. Yang artinya AX1 plus BY1 plus CZ1 itu sama dengan 0. Dan AX2 plus BY2 plus CZ2 itu juga sama dengan 0. Maka kalau dijumlahkan, kita akan jumlahkan U plus P. Ini memenuhi persamaan. Maka U plus P itu terhadap elemen W. Ini benar. Yang kedua, kita akan mengecek klosur terhadap persamaan perkalian skalar. Di sini, untuk U-nya itu adalah
X1, Y1, dan Z1 di W dan skalar K. Di W dan skalar K terhadap elemen R. Di sini akan dikalikan. Di sini akan dikalikan skalar KU itu sama dengan eh, KX1, KY1, dan plus C KZ1. Itu sama dengan KX1 plus BY1 plus CZ1 itu sama dengan K0. Itu sama dengan 0. Terpenuhi. Karena KU ini merupakan karena KU ini merupakan persamaan bidang, maka KU ada di W. Jelas ya ini terpenuhi karena kedua syarat klosur terpenuhi, maka W adalah subruang di vektor dari R3. Oke, yang terakhir adalah himpunan vektor linear. Permasalahannya itu adalah buat himpunan S, yang dimana S itu adalah UPW, di sini UPW, yang tidak linear independen di R3. Kita akan menunjukkan SPL-nya K1 U plus K2 Pi plus K3 W. Ini sama dengan 0. Apakah memiliki kita hingga solusi? Bagaimana representasi solusinya dalam bentuk parametrics? Untuk menjawabnya, di sini untuk SPL homogennya ada K1U plus K2Pi plus K3W itu sama dengan 0, maka K1-nya itu 1,00 plus K2 0,1,0 dan K3-nya itu adalah 1,1,0 sama dengan 0,00. Dan ini adalah bentuk matrik augmented dari SPL-nya. Di sini tinggal representasikan solusi parametriknya. Di sini kita misalkan variabel bebas K3-nya itu sama dengan T. Maka T terhadap elemen R eh, pada permasalahan 2, K2 plus K3 sama dengan 0 terhadap K2 sama dengan min K3 sama dengan min T dari persamaan 1. K1 plus K3 sama dengan 0 terhadap K1 min K3 sama dengan min T. Nah, ini merupakan solusi parametriks, yang dimana solusi parametriksnya itu adalah K1, K2, K3 sama dengan min T, T dengan T terhadap elemen R. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Yang nomor selanjutnya 246 akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Catur, saya persilahkan. Baik, terima kasih Asep. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagian selanjutnya yaitu 2, 4, dan juga 6. Oke, dari nomor 2, soalnya itu buktikan bahwa semua vektor yang terletak pada sebuah garis lurus di R3 membentuk subruang vektor. Nah, eh, yang pertama, kita ambil garis asal yang melalui titik asal dari arah vektor. Saya mengambil sebuah vektor yaitu 2, 1, dan min 1. Nah, semua titik pada garis D ini bisa ditulis dengan L eh, kurung kerawat T 2, 1, min 1. T merupakan bagian dari R. Nah, untuk contohnya di sini T sama dengan 1 mendapatkan vektor 2, 1, min 1. Dan T sama dengan min 2, kita mendapatkan vektor min 4, min 2, 2. Dan juga T sama dengan 0, kita mendapatkan nilai 0. Nah, setelah kita mendapatkan 0, jadi vek subruang ini mengandung 0. Jadi ada 3 syarat untuk dia menjadi subruang, yaitu yang pertama mengandung 0, dan yang kedua bisa dijumlahkan. Di sini kita jumlahkan 3, vektor 2, 1, min 1, dan ditambah min 1, 2, 1, min 1. Dia akan menghasilkan 2, 1, 1, maaf, 2, 2, 1, dan min 1. Nah, vektor ini tuh masih ada di dalam sebuah garis dari R3. Kemudian yang terakhir, atau kondisi yang terakhir, vektor itu dapat dikalikan dengan skalar. Kita kalikan di sini dengan 5.
maka hasilnya akan menjadi min 10, min 5, dan 5. Hasilnya itu masih tetap di garis. Nah, karena ketiga kondisi terpenuhi, garis ini adalah garis subruang. Kita lanjut ke soal nomor 4. Yang di sini ditanyakan yaitu buatlah simpunan S, U, V, W yang terdiri dari tiga vektor yang linear independen di R3. Yang pertama suruhannya tunjukkan bahwa SPL K1U plus K2V plus K3W sama dengan 0. Yang memiliki satu solusi yaitu 0, 0, 0. Dan nomor dua, apakah himpunan tersebut merupakan spanning set dari R3? Yang ketiga yaitu apakah himpunan vektor hasil kombinasi linear dari U, V, dan W ini membentuk subruang vektor dari R3? Langsung saja ke penyelesaiannya, kita eh, buat himpunan dari S yaitu U, V, W, di mana U itu mengandung vektor 1, 0, 0, V itu mengandung vektor 0, 1, 0, dan W itu mengandung vektor 0, 0, 1. Nah, dari vektor-vektor ini adalah vektor linear independen. Langsung pada nomor satu, yaitu contoh persamaan K1U, K2V, K3W sama dengan 0. Persamaannya menjadi K1, 1, 0, 0, plus K2, 0, 1, 0, dan K3, 0, 0, 1. Sama dengan 0, 0, 0. Kemudian kita hitung komponennya. X, yaitu K1 sama dengan 0. X K2, K2 sama dengan 0. X K3 sama dengan 0. Hasilnya itu hanya ada satu solusi trivial, maka ini adalah linear independen. Nomor dua, apa tadi soalnya? Apakah himpunan tersebut merupakan spanning set dari R3? Kita bisa simpulkan bahwa iya, karena K1 0, 1, 0, 0 plus K2 0, 1, 0 plus K3 0, 0, 1 itu bisa disimpulkan sebagai K1, K2, K3. Jadi apapun vektor di R3 bisa dibangun dari K1, K2, K3 karena bisa menjangkau seluruh bagian dari R3 dan juga himpunan ini disebut spanning set. Yang ketiga, apakah himpunan vektor hasil kombinasi linear dari U, V, dan W ini membentuk subruang dari R3? Kemudian jawabannya itu sudah tentu pasti karena kombinasi linear dari vektor dalam vektor maaf maksudnya kombinasi linear dari vektor dalam ruang vektor selalu membentuk subruang bahkan subruang terbesar atau R3 itu sendiri. Oke, yang nomor 6, apakah himpunan S yang Anda bentuk di soal nomor 4 itu merupakan basis dari R3? Oke, sebelum kita menjawabnya, kita perlu tahu apa sih syarat dari basis itu. Oke, syarat dari basis itu adalah yang pertama, dia itu linear independen. Dan yang kedua itu dia main spending dari R3. Bisa disimpulkan karena kita sudah menjawab di eh, dua hal tersebut. Yang pertama, apakah dia independen? Kita bisa lihat dari soal 4 nomor satu, dia itu independen. Karena dari hasil komponennya itu semua mendapatkan hasil 0, 0, 0. Yang kedua, apakah dia itu spanning set dari R3? Jawabannya sudah tertera pada soal nomor 4 nomor 2. Karena apapun vektor di dalam R3 bisa dibangun dari K1, K2, K3. Karena bisa menjangkau seluruh bagian dari R3, himpunan ini disebut spanning set. Karena itu sudah terjawab, jadi kita bisa pastikan bahwa S adalah basis dari R3. Jadi segitu aja eh, penyampaian materi dari kami. Oke, jika ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.